Ketika dia bilang, aku ngerti. Wah, itu luar biasa ya. Yo. Bagus saya ya. Kata mamanya harus pergi. Udah nih, kata mama suruh pulang. Respon anak itu gimana, Kak Vicky tahu? Aku nggak mau, aku belum selesai. Itu adalah salah satu Harus selesai gitu ya. bentuk tanggung jawab si anak bahwa dia harus menyelesaikan apa yang dia udah mulai. Hai Kumoners, apa kabarnya semuanya nih? Wah, luar biasa ya, senang sekali. Kali ini Kak Vicky ketemu lagi menyapa Kumoners. Dan tentunya kali ini Kak Vicky nggak sendiri, ditemani oleh salah seorang pembimbing Kumon Indonesia. Nah, beliau adalah Ibu Maria Karyanto. Tepuk tangan dong! Wah, senang sekali nih. Bu Maria, apa kabar, Bu? Baik, Kak Vicky. Bagaimana Pak Kak Vicky? Sehat, luar biasa, Bu. Wah, keren. Sedikit spill nih terkait profil dari salah satu pembimbing Kumon Indonesia ini. Kali ini Kak Vicky akan ngobrol-ngobrol banyak tentang Kumon, khususnya sama Ibu Maria. Karena Ibu Maria ini adalah seorang pembimbing yang sudah berkarir di dunia pendidikan, khususnya di Kumon, lebih dari 25 tahun. Wah, keren banget. Bu, jadi 25 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya untuk tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang Ibu dapatkan. Akhir-akhir ini kan mungkin kita dihadapkan dengan dunia digital ya yang semakin marak gitu, khususnya setelah pandemi COVID kemarin. Betul. Kita banyak beralih ke dunia maya atau digital, dan juga perdagangan atau mungkin penjualan e-commerce gitu banyak ya, makin marak. Banyak pertanyaan-pertanyaan juga nih yang muncul di media sosial ataupun banyak yang juga ditanyakan para orang tua. Itu fenomena yang terjadi tuh terkait Kumon dan juga e-commerce ini seperti apa sih, Bu? Banyak ya Pak ya, di beberapa orang tua juga ada yang menanyakan kepada saya, apakah sama yang ada di e-commerce itu? Kan judulnya, title-nya mirip-mirip ya, atau itu. Jadi tentu saja tidak sama ya, Kak Vicky. Jadi soal-soal itu ya kurang maksimal lah fungsinya kalau hanya dikerjakan seperti itu saja. Tentu saja beda ya, Kak Vicky. Kalau kita boleh analogikan, misalnya kita mau beli obat nih, kan di umum banyak ya jual obat, tapi kan pemakaian obat itu beda-beda ya. Ada dosisnya, diminumnya pagi atau siang atau malam. Nah, itu kan dengan petunjuk dokter, baru obat itu tepat, bermanfaat. Kalau kita ya beli barang, kita harus tahu dulu belinya untuk apa ya kan, manfaatnya supaya optimal tuh seperti apa. Jangan cuma ngejar diskon atau lebih murah tapi manfaatnya ya segitu aja, sayang ya. Betul. Seperti itu sih. Nah, ini mungkin yang perlu diluruskan juga nanti ya, tentang lembar kerja Kumon seperti apa, kegunaannya seperti apa ya, Bu ya. Betul, lembar kerja Kumon itu kan disusun dengan cermat ya oleh ahli-ahlinya. Jadi kita sebagai pembimbing Kumon itu sudah kita belajar, kita tahu tujuan lembar kerja itu apa, susunannya apa, buat manfaatnya ke siswa itu apa, cara penggunaannya seperti apa. Nah, lembar kerja itu tidak hanya soal-soal saja, tapi benar-benar bermanfaat untuk anak itu. Jadi memang salah satu komponen di Kumon itu sendiri memang lembar kerja, tapi nggak cukup dengan lembar kerja aja ya, Bu ya. Seperti apa tuh, Bu, yang dibutuhkan terkait komponen-komponen pendukung lainnya? Oh ya, tentu saja Kak Vicky, di Kumon itu ada 3 pilar yang penting. Siswa sebagai yang mengerjakan lembar kerja, ya kan ya. Ya dia kan yang pemeran utamanya lah ya. Lalu pembimbing yang membuat program belajarnya yang bertujuan. Kemudian tentu saja ada orang tua yang mendukung. Jadi kerjasama 3 pilar ini penting banget nih, Kak Vicky. Wah, ini menarik sekali nih kalau Ibu singgung gitu ya, terkait 3 pilar atau pendukung dari metode Kumon itu. Ada pembimbing gitu. Kenapa harus ada pembimbing sih, Bu? Oh ya, peran pembimbing penting sekali ya, Kak Vicky. Jadi dari awal siswa itu ketika masuk ke kelas Kumon, itu kan ada tes penempatan. Nah, sama sih kalau kita mau cerita kayak kita ke dokter deh.
Nah, kalau kita ke dokter kan didiagnosis dulu tuh ya sama dokternya ya. Misalnya di kelas kumon, siswa-siswa yang baru pertama kali belajar kumon pasti akan diberikan tes penempatan untuk diperhatikan oleh pembimbing. Bagaimana sikap belajarnya, tingkat konsentrasinya, kemampuannya. Kalau untuk siswa prasekolah mungkin cara memegang pensilnya, cara duduknya, bisa duduk tenang nggak ya? Nah, tugas kami adalah memperhatikan bagian-bagian mana yang sudah dimiliki siswa, bagian-bagian mana yang masih perlu dibimbing dan ditingkatkan. Nah, dari situ pasti pembimbing akan membuat treatment-treatment apa yang harus dilakukan, program belajar apa yang akan diberikan, nomor-nomor lembar kerjanya. Seperti itu. Jadi tidak asal-asalan ya, Kak Vicky ya. Nah, itu dia yang ada penting. itunya, nggak asal-asalan, serius sekali. Jadi bahkan ada beberapa orang tua yang baru pertama kali ke kelas aku itu setelah aku ceritakan, ibu anaknya setelah tes penempatan hasil observasi saya ini, kelebihannya ini, yang perlu ditingkatkan ini, jadi akan kita lakukan adalah ini. Orang tuanya sampai kaget, sampai gini, hah? Sampai sedetil itu ya Bu? Saya kira kumon ya les biasa aja gitu. Enggak, kita sangat sungguh-sungguh Ibu. Kita sangat serius menangani anak Ibu. Karena kita sudah punya perakiraan, kita sudah ada gambaran anak Ibu mau diarahkan kemana, dan how to-nya kita udah punya semua. Nah itu yang penting ya. Nah, itu kan anaknya yang ngerjain. Pembimbingnya yang membuat rencana. Orang tua harus support. Nah, itu tadi peran pentingnya antara pembimbing, siswa, sama orang tua juga ya, berarti ya. Oh, Kak Vicky. Jadi, kan kumon kan ke kumonnya seminggu 2 kali. Di luar hari itu kan di mana? Di rumah. Iya, berarti perlu, kan pembimbing tidak bisa di setiap rumah. Jadi tentu saja pengawasan belajar di rumah itu kita minta kerjasama dengan orang tua. Dan disitulah pentingnya kedisiplinan, bentuk kebiasaan belajar, dan ujung-ujungnya nanti kan kemandirian belajar ya. Kalau tadi kan baru diulas terkait peran dari pembimbing kumon gitu ya, sebagai jantungnya tadi, sebagai apa ya, yang memang tahu gitu perkembangan anak sampai sedetail itu tadi yang Ibu bilang, memperhatikan posisi tangannya di meja seperti apa, pegangan pensilnya seperti apa, postur tubuhnya. Tadi pasti ada tujuan-tujuannya ya. Pastinya, Kak Vicky. Jadi setelah anak mendaftar, kan pembimbing akan membuat rencana belajar. Lalu treatment-treatment harian yang akan kita lakukan seperti apa. Dan setelah berjalan, tentu saja kami akan mengevaluasi dong ya, hasil-hasilnya sesuai perakiraan kita nggak ya, sesuai harapan kita nggak ya. Setelah itu kita akan melakukan rekap. Jadi sedetil itu ya, dari awal, lalu setelah berjalan, lalu setelah misalnya udah berjalan sebulan, 2 bulan, kita rekap menjadi dalam bentuk grafik. Mungkin itu lebih mudah dipahami oleh orang tua. Nah tadi menarik juga, kita beralih ke peran orang tua, karena kan nggak cuman 2 hari di kelas gitu ya, di kelas kumon. Ada juga hari-hari di mana siswa melakukan latihannya, latihan kumon ini di rumah gitu ya Bu ya. Sebenarnya emang sepenting apa sih peran orang tua gitu untuk membantu perkembangan anaknya itu, untuk khususnya untuk metode kumon ini sendiri? Oh, penting sekali ya. Jadi seperti kita menanam pohon ya, Pak Vicky. Jadi ada bibit, lalu harus setelah ditanam kita harus kita kasih pupuk, harus kita siram. Nah, anak-anak tuh seperti bibit, pembimbing itu seperti pupuk, menyirami, dan orang tua juga seperti sinar matahari ya. Memotivasi, melatih anaknya untuk disiplin, belajar setiap hari. Anak-anak itu kan sealaminya dunianya apa? Kak Vicky tahu? Bermain. Ya kan? Itu alaminya mereka. Tapi karena pembimbing dan orang tua tahu tujuan kumon itu untuk melatih disiplin, kebiasaan belajar, itu bukan sesuatu hal yang tiba-tiba langsung bisa dirubah, tapi namanya dibangun, dibentuk. Sama kayak tanaman, nggak bisa langsung tumbuh buah. Ya dibentuk sedikit-sedikit. Nah, disitulah dibentuk habit.
Kenapa kebiasaan belajar sedikit-sedikit? Kadang-kadang orang tua juga menyepelekan ya. Udah deh nggak apa-apa, nggak ngerjain PR 2 hari. Besok kalau mau ke Kumon, baru dikerjain semuanya. numpuk gitu ya. Iya. Ayo siapa kumoners yang suka numpuk-numpuk PR-nya? Ya, jadi ya itulah tugas kami pembimbing, mengingatkan kembali ke orang tua poin-poin atau value-nya dari Kumon itu seperti apa, how it works, caranya seperti apa, jangan salah. Nah itu ya, buat ayah bunda dan juga adik-adik, kalau ada latihannya setiap hari, ya dikerjakannya berarti porsinya setiap hari gitu ya Bu ya. Betul sekali Kak Vicky. Nah, jangan lupa nulis waktu mulai dan waktu selesai. Kita tuh selalu memikirkan peran orang tua yang tidak membebani orang tua. Jadi saya selalu bilang, Bu, tolong ya kalau anaknya ngerjain, dilihat ya, nggak lebih dari 1 menit kok. Hanya nggak waktu, tidak lebih dari 1. Saya tidak meminta waktu ibu lebih dari 1 menit. Jadi ibunya terasa ringan kan? Oke. Iya ya, nggak susah kok ya. Tapi dampaknya luar biasa. Si anak menjadi lebih apa ya Kak Vicky? Kalau mamanya udah pasti ngecekin, berarti dia besoknya pasti lebih berhati-hati ya. Tapi sebenarnya di kelas juga ada kan tipe-tipe mungkin orang tua yang ini kan anaknya dimasukin kursus gitu ya ke Kumon, pengennya terima jadi gitu, misalnya instan gitu, atau mungkin ya udah pokoknya gimana caranya supaya anak saya pinter gitu. Itu gimana tuh Bu? Sering nemuin yang seperti itu nggak? Pastilah ada ya, tapi ya itu kembali lagi tugasnya kami untuk menjelaskan ke orang tua ya Kak Vicky. Saya jelasin ke orang tuanya saya ajak berhitung. Kalau seminggu 2 kali, sebulan berapa kali Ibu gitu, 8 kali, berarti 30 kurang 8 yang 22 hari di mana ya gitu. Di rumah. Kalau di rumah sama siapa ya gitu. Nah biasanya orang tua akan senyum-senyum sih habis itu, iya sama saya Bu gitu. Kalau gitu perlu ya Bu, seperti itu. Jadi tidak hanya di kelas tapi di rumah ya. Saya biasanya minta orang tua bandingkan, Ibu jika hanya Ibu melepas anaknya mempercaya anaknya hanya saat belajar di kelas, yang di rumah tidak dipantau, dibandingkan dengan yang di kelas dan di rumah, hasilnya mana yang lebih baik. Nah, itulah pentingnya komunikasi antara orang tua dan pembimbing. Ya, anak yang mengerjakan lembar kerja, orang tua mengawasi di rumah, pembimbing mengawasi di kelas. Nah, kalau 3-tiganya bagus nih, wah hasilnya luar biasa. Itu udah nggak usah diomongin ya, kayaknya banyak yang udah merasakan manfaat Kumon. Tapi sebenarnya bisa nggak tanpa datang ke kelas gitu, belajarnya di rumah aja, atau mungkin ya hanya 1-2 kali ke kelas gitu? Harus ke kelas nggak sih Bu sebenarnya? Kalau saya harus kelas ya? Harus, karena pengamatan yang dilakukan oleh pembimbing itu tidak sama dengan pengamatan yang dilakukan orang tua di rumah. Satu, pengawasannya beda. Misalnya yang mudah aja deh, waktu anak yang mengerjakan misalnya duduknya begini atau kepalanya nempel meja. Mungkin orang tua pikir nggak apa-apa deh, yang penting dia mau ngerjain. Nggak apa-apa deh daripada dia nggak ngerjain gitu ya. Tapi kalau di kelas kan tidak. Ayo tegakkan lagi kepalanya, badannya ya kan. Terus tekanan pensilnya misalnya untuk siswa-siswa itu prasekolah itu tekanan pensil itu tidak mudah, on off ya. Maksudnya kadang ada, kadang kendor lagi. Ya tugasnya kami ya ingatkan lagi seperti itu. Jadi tentu saja cara pengamatan pembimbing di kelas, treatment yang kita berikan itu tidak sama. Memang itu tugas kami. Nah, untuk baiknya ya biasanya kami memang selalu menjelaskan ke orang tua, baiknya di rumah juga seperti itu. Kalau ibu sanggup, kalau ibu nggak sanggup, yang minimalnya ada menulis nama, tanggal, dan jam. Nah, tapi untuk di kelasnya pasti akan kami awasi dengan baik. Dan itu menjadi wacana kami untuk hari kelas berikutnya, Kak Vicky. Jadi misalnya hari ini kurang bagusnya apa ya? Yang udah bagus apa ya? Berarti next yang mau di-upgrade kemampuannya apa ya? Nah, itu kan sudah ada di plan di kami, tapi kan belum tentu ada di kepala orang tua. Iya. Jadi itu kesimpulannya kenapa harus juga datang ke kelas ya, untuk
lihat juga perkembangannya seperti apa. Dan juga biasanya siswa kalau datang ke kelas ketemu teman-teman, ketemu pembimbing atau kakak-kakak asisten, jadi ada motivasi tersendiri kali ya Bu ya. Pasti itu namanya motivasi kebersamaan. Ketika kita melakukan sesuatu bersama-sama itu menjadi terangkat motivasinya. Saya selalu pesan dari awal ke orang tua, mau seperti apapun anak ibu suasana hatinya, tetap datang ke kelas. Tenangkan dulu, masuk kelas. Pulang saya jamin tersenyum. Wah, simsalabim ya. Paling enggak, kenapa Kak Vicky? Ketika anak selesai itu dia langsung, hore, aku selesai. Tuh. Kedua, rasa sense of achievement-nya dapat kan? Tapi betul. kalau nggak dikerjakan, rasa pencapaian itu nggak dapat kan? Ya kami akan menguatkan orang tua. Jadi ayo ibu kuat ya, sabar ya. Nanti dengan konsisten anak itu akan berubah. Jadi jangan harap anak itu tiba-tiba berubah. Enggak. Dengan kesabaran dan konsistensi orang tua, anak sikap belajarnya akan menjadi berubah. Jadi memang di sini ada motivasi-motivasi tersendiri ya dari siswa kalau datang ke kelas itu seperti apa. Anak-anak itu paling mudah belajar dari meniru. Ya kan? Nah, biasanya tuh misalnya suasana hatinya lagi kesel di rumah. Ada temennya yang lucu di kelas. Dia langsung berubah. Atau ada anak yang tertib ya, langsung mandiri. Iya dia juga bisa, aku juga bisa. Jadi anak-anak itu kan paling mudah meniru ya. Nah, itu efeknya sih. Jadi memang sih anak-anak itu sebenarnya perlu melihat, seeing is believing ya. Jadi harus ngelihat sendiri. Terus lalu dia mempraktekannya, lalu dia merasakan sendiri sense of achievement-nya. Nah, itu yang menguatkan sih. Kadang anak-anak yaitu tadi belajar dari meniru gitu ya. Karena tadi yang Ibu jelaskan ada treatment-treatment khusus ya ternyata ayah bunda dan juga kumoners jangan sampai terlewatkan gitu ya. Ada peran serta pembimbingnya, kemudian ada peran serta orang tuanya juga. Kalau tadi analogi seperti merawat tanaman gitu ya, ada peran serta dari ketiga pilar tersebut ya, siswa, pembimbing, dan juga orang tua. Balik lagi ke lembar kerja ya Bu ya, mungkin kalau dibandingkan gitu dengan yang ada, mungkin kayak sebuah produk juga. Produk kan kadang ada yang asli, ada yang mungkin ada KW-KW-nya gitu ya. Tapi belum tentu memberikan hasil yang sama gitu. Pasti. Nah, seperti apa sih Bu sebenarnya kekuatan dari lembar kerja metode Kumon ini Bu? Khasiatnya sangat mujarab. Mujarab. Luar biasa. Nah, banyak orang mengira lembar kerja Kumon itu ya lembar soal aja. Nah, makanya saya tuh indahnya itu ketika melihat anak yang dari tidak bisa menjadi bisa hanya karena dia memperhatikan lembar kerja itu dan dia memahami, kemudian nalarnya dapet. Kalau kita bilang aha moment ya, ketika dia bilang aku ngerti, wah itu luar biasa ya, bagi saya ya. Kalau anak habis bilang aku ngerti di situ momennya ya. Wah, itu keren banget sih. Kemarin hari kelas itu aku punya murid yang memang dia aktif ya, ya bisa dibilang hiperaktif lah ya. Terus setiap ke kelas itu dia selalu mungkin dia belum tahu cara mengendalikan emosi dan menyampaikannya. Jadi namanya pakai teriak ya, namanya anak-anak ya. Walaupun setiap kali datang kita ajarin. Jadi setiap dia tidak nyaman dia akan teriak. Lalu kan kita ingetin. Surprise, kemarin datang nggak pakai teriak, masuk tertib ya. Biasa masuk itu udah ini salah, itu salah, ngambil folder aja diacak-acak gitu. Kemarin tuh masuk dengan tertib, masuk ambil folder. Itu semua kita kakak-kakaknya di kelas juga bingung. Terus masuk ke kelas, terus dia, Kak Vicky tahu apa yang dia bilang? Dia, Kumon is not a playground. Dia bilang. Wow. Jadi, Kumon, I need to focus. Katanya gitu. Kita sampai begini semua. Wow, kita sampai begini semua. Kita itulah. Kadang-kadang tiap hari kelas kita akan menemui keajaiban yang seperti itu. Apa yang kita dapatkan ketika anak bisa, confidence-nya akan tumbuh, betul kan ya? Percaya dirinya tumbuh ya. Percaya dirinya ya. Ketika dia percaya diri,
kemandiriannya akan tumbuh, betul ya? Udah, aku udah bisa, nggak usah ditemenin. Keren banget kan? Sampai itu yang ngomong anak belum SD loh, Kak Vicky. Itu aku bilang kematangan mentalnya sudah berubah, berkembang. Saya punya siswa yang masuknya 3,5 tahun, sekarang 4,5, 5, udah mau ke itu. Itu kematangan emosionalnya jauh sekali berkembang. Berarti kalau saya boleh konfirmasi sedikit nih, di Kumon itu nggak hanya membentuk akademiknya aja. Iya. Ya, berarti tadi yang Ibu bilang ada life skill-nya juga yang dikembangkan. Tadi dari yang mungkin hiperaktif atau mungkin sikapnya belum terbentuk atau kurang berkonsentrasi, tapi akhirnya bisa berubah gitu ya Bu ya. Pasti. Tapi ingat ya, dengan kesabaran dan konsistensi. Itu orang tuanya sudah saya kuatkan dan kita sama. Jadi sama. Ingat ya Bu, kita konsisten. Sabar ya Bu, kita lalui bersama. Iya. Kenapa perlunya itu tadi kerjasama ya Bu ya? Iya, betul. Satu lagi kan lembar kerja Kumon itu disusun secara teliti dan detail oleh para ahlinya di Jepang ya, Kak Vicky ya. Nah, selama saya 26 tahun di Kumon juga sudah terjadi beberapa kali revisi. Jadi mengikuti zaman nggak ya Kumon? Mengikuti. Jadi dan yang menyusun itu para ahli. Contoh nih ya, yang paling aku suka sekali, soalnya sekali aku jelasin tuh orang tuh langsung, saya ngerti. Wow. Nah, apa tuh Bu, apa? 4A1, 11, 21. Level di Kumon? Iya, yang matematika ya. Matematika. 4A1 itu halaman 1 sampai 10, menulis angka 1 sampai 10, hanya 1, 2, saya hitungin berapa kali menulis. Di halaman 11 itu terjadi lonjakan dari 30 menjadi 70 kali. Dari 70 menjadi 120 kali. Walaupun kelihatannya hanya menulis angka 1 sampai 10, tapi workload-nya, beban kerjanya bertambah, bertahap gitu ya. Iya, itulah small step-nya di bekerja Kumon. Kalau yang nggak tahu penggunaannya, kan nggak tahu ya manfaatnya ya. Nah, itu dia yang salah satunya ya Bu ya, yang ditemukan dari lembar kerja metode Kumon. Itu baru bagian kecil ya Pak. Bagian kecil. Itu level A ada indahnya, level B dan seterusnya ya. Jadi tiap lembar kerja itu ada indahnya. Biasanya saya kasih tahu ya, Bu bagian sini coba Ibu. Oh iya ya, begitu gitu. Jadi kalau anak Ibu ngerjain 4A21 terus langsung bilang pegel, capek. Ibu apa cara meresponnya? Kuatkan, nggak apa-apa, bagus gitu. Jangan capek ya, aduh kok PR Kumon tuh banyak, itu melemahkan ya. Jadi orang tuh harus menguatkan ya. Dengan cara iya bagus, nggak apa-apa, bagus, udah mau selesai. Kamu bisa gitu ya. Nah jadi di situ anak akan, jadi sebenarnya anak-anak itu kan strength-nya ya, sebenarnya saya jelaskan ke orang tua itu di Kumon itu tidak hanya ability ya tadi Kak Vicky bilang, ada sikap belajar, konsentrasi, itu kan pelan-pelan ditarik di misalnya konsentrasinya tadinya cuma semenit, jadi 5 menit, jadi 10 menit. Peregangan ya, kalau olahraga ya, ada warm up-nya ya, lama-lama terbiasa. Kalau orang yang nggak pernah lari, terus tiba-tiba langsung disuruh maraton, atau kram-kram kakinya. Betul sekali. Ya kan? Nah, itulah peran pembimbing supaya step-stepnya latihannya benar, kakinya nggak kram ya kalau. Nah, itu pentingnya sih, sama karena pembimbing itu tahu isi lembar kerja itu seperti apa, sehingga pemberiannya tepat ke siswa itu. Gitu. Jadi saya selalu menguatkan orang tua dan Ibu ingat, Ibu harus menguatkan. Jadi kalau anaknya rewel bagian ini, Ibu udah siap. Ketika orang tua panik, anaknya gimana kira-kira Kak? Mama aja nggak bisa, ya kan? Mama aja bingung. Kalau ini aku udah kasih tahu, Bu, jurusnya gini ngomongnya ya. Jadi tenang, bisa. Sehingga anak bilang, kata mama begini, kata guru di kelas begini, sama ya. Jadi anak tidak ambigu ya, nggak bingung. Nah, ketika dia jelas, clear, dia oke, lakukan.
Oke. Gitu ya. Jadi worksheet Kumon tuh indah sekali. Indah sekali ya. Iya. Kalau tadi yang di spill baru hanya beberapa gitu ya, 4A. Di level 4A itu yang tadi Ibu Maria ceritakan ada proses bertahap gitu ya. Makanya di sini sebenarnya dari metode Kumon sendiri juga ini prosesnya yang dilihat ya Bu ya, bukan hanya sekedar hasilnya aja. Pasti, gitu ya. persis. Bagaimana anak itu paling indah tuh ngeliat anak dari nggak kenal angka, bisa mengenal angka, bisa menulis angka, bisa mengingat urutan atau deret bilangan, bisa berhitung tanpa menggunakan jari, kemudian berkembang kan, jumlahan 1 sampai 10, berkembang lagi ke perkalian, mental calculation atau kemampuan hitungan di kepala itu berkembang. Wah itu biasanya udah luar biasa ya. Dan biasanya Kak Vicky, coba deh jujur-jujuran deh, jujurly deh, tanya deh anak-anak Kumon. How do you feel? Kamu rasanya enak kan nggak? Ya. Coba ditanyain, how do you feel ya? Habis ikut Kumon gimana? Enak nggak? Ngitungnya jadi lebih gampang nggak? 99,99% itu bilang iya. Karena mereka merasakan manfaatnya. Pak Vicky, Kumon itu sampai saya ada orang tua murid kemarin bilang ke saya, Ibu Maria, saya sudah keliling di kompleks ini, semua les saya datengin. Semua les saya masukin, anak saya cobain satu-satu. Yang paling ekonomis dan efektif adalah Kumon. Dan hasilnya itu saya rasakan dan anaknya rasakan. Real itu ya, testimoni dari orang tua. Sayangnya nggak saya rekam ya. Satu lagi nih Kak Vicky, jangan lupa anak Kumon pasti ada punya ciri satu, yaitu gigih. Pantang menyerah ya. Perseverance, daya tahannya kuat. Ya, nggak ada tuh anak Kumon baru ngerjain 3 soal capek, nggak ada, karena anak Kumon udah terbiasa ngerjain. Kalau level A itu 250 soal dalam waktu di bawah 20 menit. Kualitas seperti itu loh yang mau didapat, mau cari di mana lagi. Maksudnya dari situ aja kan kita udah bisa lihat ya, kualitas hasil yang ingin dicapai oleh Kumon itu nggak kaleng-kaleng kan? Betul sekali. Itu tadi yang di-highlight juga, bukan hanya kemampuan akademik ya, tapi life skill-nya itu muncul semua gitu ya, terasa gitu ya, dari mulai dia gigih, pantang menyerah, disiplinnya, mandirinya, itu pasti siswa Kumon mah dah gampang gitu ya. Saya ada pertanyaan nih, coba tanya nih ke murid-murid Kumon. Banyak yang suka gini nih, ada nih di kelas aku kejadian. Udah disuruh pulang, tapi dia belum selesai. Kata mamanya harus pergi. Udah nih, kata mama suruh pulang. Respon anak itu gimana Kak Vicky tahu? Aku nggak mau, aku belum selesai. Itu adalah salah satu harus selesai gitu ya, bentuk tanggung jawab si anak bahwa dia harus menyelesaikan apa yang dia udah mulai. Nah, itu menurut saya itu udah salah satu mindset yang bagus ya. Dari yang kecil itu ya, waktu polos ya, waktu baru masuk ya, jadi dia berkembang ya, mentalnya jadi kuat. Tadinya cengeng jadi nggak cengeng, tadinya malas nulis sekarang udah enggak, tulisannya tadinya acak-acakan jadi lebih rapi. Terus tadinya kalau ketemu soal susah tuh menye-menye ya istilahnya ya, terus lama-lama enggak. Itu suatu pergeseran value yang luar biasa yang kalau menurut aku mau dibeli pakai apa? Itu mahal banget kalau menurut aku. Ya, dari anaknya nggak disiplin jadi disiplin, anaknya nggak tanggung jawab jadi tanggung jawab, anaknya nggak percaya diri jadi percaya diri. Punya murid aku yang nggak berani, pemalu banget, nggak berani ngangkat tangan kalau ditanya gurunya. Sampai udah abis ikut Kumon, dia melulu yang angkat tangan. Sampai gurunya bilang gini, boleh nggak kak kamu melulu? Yang lain boleh nggak? Oh kamu melulu, sampai gurunya bosan. Kan udah banyak kompetitor Kumon yang ujung-ujungnya lagi kan, kami berkomitmen untuk memberi kontribusi kepada masyarakat di sekitar kami. Sudah banyak kompetitor-kompetitor kita yang menjadi dokter, menjadi ahli-ahli yang memberi kontribusi masyarakat kepada masyarakat di sini. Itu kan tujuannya Kumon ya. Indah banget sebenarnya kalau ngomongin Kumon tuh. Aku tuh nggak bisa berhenti kalau karena udah 25 tahun lebih nih Bu Maria, pastinya juga udah
banyak pengalaman-pengalaman, Iya, banyak melahirkan anak-anak yang tadinya bukan apa-apa, terus tiba-tiba jadi, oh dia udah sekarang udah seperti ini gitu ya Bu ya. iya itu keren banget sih. Dan sebenarnya saya berterima kasih banyak sih sama anak-anak karena belajar dari mereka ya. Jadi terharu. Jadi sebuah pengalaman juga, jadi apa ya? Jadi sebuah kebanggaan ya. Iya. Aduh ini aku terharu beneran. Bu, ada momen-momen spesial atau mungkin yang membuat hati Bu? Oh banyak Pak. Kemarin Esca diundang. Mau nggak kamu sharing? Oh mau. Itu we build a character yang dia pintar tapi nggak boleh sombong. Berapa banyak murid Kumon yang sangat membantu teman-temannya di kelas kan? Kalau aku udah ngerti, temenku belum ngerti, jadi aku bantuin. Berapa banyak orang tua yang cerita ke saya, Bu, anak saya tuh udah kayak asisten guru. Kadang gurunya sampai tolong dong bantuin gitu ya. Berapa banyak anak yang menjadi mandiri, itu sangat menolong orang tua bukan? Kalau anaknya sudah bisa mandiri, orang tua kan banyak kerjaannya ya. Kalau anaknya bisa belajar tanpa disuruh, hasilnya bagus, disiplin, itu kebanggaan orang tua nggak sih ya, Kak Vicky? Betul sekali. Luar biasa emang perjalanannya. Dari Ibu Maria ada kesan-kesan lain atau pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin buat ayah bunda atau kumoners supaya makin semangat lagi nih belajar kumonnya, atau mungkin semakin percaya bahwa sebenarnya metode kumon itu banyak manfaatnya, value-nya yang didapat gitu. Betul. Ya, saya selalu bilang ke orang tua, ketika ibu mendaftarkan anak ibu ke satu tempat belajar atau les, ibu harus tahu jelas ini mau apa arahnya. Jangan hanya ya udah les aja kata orang bagus. Aku paling gak suka kalau kata orang bagus ya. Aku selalu bilang, ibu ketika mendaftarkan, ibu harus tahu dulu ini apa produknya, ya kan? Bagusnya di mana? Orisinal nggak? Ini kok orisinal ya? Mr. Toru yang bikin ya? Kedua, tujuannya apa? Oh, tujuannya ini. Anak saya tidak hanya dibikin pintar, tapi ada tadi skill, life skillnya, mandiri, tanggung jawab, daya tahan, konsentrasi, endurance, ability, itu mau didapat. How to-nya, caranya gini, clear. Di Kumon nggak ada yang ditutup-tutupin. Sampai isi lembar kerjanya pun dikasih kan, Kak Vicky? Betul sekali. Dijelasin, Bu, ini levelnya. Saya kira nggak ada yang setransparan Kumon deh. It is something yang bisa dibuktikan dan bisa dirasakan. Itu penting ya bagi ayah bunda ya. Ketika mau mendaftarkan, saya selalu bilang sama orang tua, Ibu, Kumon adalah yang paling real. Buktinya adalah hasil buku tesnya. Dari situ data real, itu data real. Anak ibu ngerjain berapa soal, berapa waktu. Itu fact, itu fakta. Nggak dibuat-buat. Jadi buktinya harus ada, disahkan ya. Jadi nggak bisa asal-asalan gitu. Jadi saya rasa ayah bunda sekarang orang tuanya kritis ya. Harus tahu. Pintar-pintar ya. Cerdas-cerdas, mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang KW, mana yang KW, mana yang enggak. Nah, kebayangkan kalau anak-anak yang sekarang 10 tahun atau 20 tahun lagi punya mental yang tidak mudah menyerah, pintar, kritis, itu keren banget kan Indonesia kan? Betul. Kan itulah Kumon peran di situ. Saya selalu menekankan murid saya, pintar, bagus. Baik hati, lebih baik lagi. Jangan pintar nggak baik ya. Pintar harus yang baik ya. Betul. Menarik sekali nih sepertinya. Waktunya nggak cukup. Kayaknya harus waktu yang cukup panjang nih ngomongin Kumon ya. Buat Kumoners juga yang masih penasaran tentang metode Kumon, atau mungkin masih ragu-ragu, mending datang aja langsung ke kelas Kumon ya Bu ya. Persis. Datang ke kelas Kumon terdekat untuk tanya-tanya tadi. Konsultasi. Karena memang di sini ada peran pembimbing juga gitu ya, ada peran orang tua di sini.
perlu bersinergi, perlu kerja sama supaya hasilnya optimal dan maksimal. tuh. Gitu. Jadi nggak cuman lembar kerja aja, lembar kerja mau diapain gitu ya. Kalau penggunaannya nggak tepat ya sayang ya. Ya, Ya betul hanya sekali. berupa soal aja sih. Ya, jadi Kumon adalah sebuah perjalanan besar ya, perjalanan belajar, bukan sekedar kumpulan dari soal-soal, bukan seberapa cepat juga anak itu bisa mengerjakan soal-soalnya, tapi sejauh apa dia bisa bertumbuh dalam prosesnya di metode Kumon ini sendiri. Wah, menarik. Terima kasih Bu Maria untuk kesempatannya kali ini berbagi cerita, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tentunya menjadi inspirasi buat ayah bunda nanti. Seru ya. Nah, seru banget. Buat Kumoners semua dan ayah bunda di sana, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kumon Indonesia. With Kumon, we can achieve more.